till I drive. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Oke, Dog Lovers Indonesia kembali bersama Bobby San, YouTuber paling keren se-Nusantara, diiringi oleh Orkestra Pon Panjang. putranya, nyebutnya sama putra ya. Udah, sudah bersama dengan Ko Michael. Ko Michael ini channel Bison Frise. Ya, ngomongnya Bison Frise. Bison Frise. Bukannya Bison Fries. No, Bison Frise. Bison Frise ya, penyebutannya Bison Frise. Nah, Ko Michael nama channelnya apa? Great Little Bison. Great Little. Nah, Ko Michael, sejak kapan Ko Michael pelihara Bison Frise? Nah, awalnya kenapa suka dengan Bison Frise dulu deh? Kurang lebih kalau saya pelihara kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun yang lalu? Iya. Nah, kenapa saya suka? Karena warnanya pertama putih. Karena putih. Putih, ya. Terus berikutnya juga setelah saya pelajarin, dia ini karakternya tuh joy. Joy. Joy itu happy, ya. Terus dia selalu riang gitu. Sehingga saya lihat gitu, wah, Bison Frise ini kelihatannya sangat menarik gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memilih breed ini. Nah, kalau ngomong soal putih, joy gitu kan kayak anjing Maltese juga begitu, Samoyed juga begitu. Betul. Terus ada satu karakter yang mungkin berbeda ya dengan Yang Maltese. anjing lain nggak punya? Iya, itu Bison Frise nggak terlalu cerewet gitu, yang saya suka. Oh, dia backless ya, bisa begitu. Iya, jadi kelihatan nggak itu? Jadi misalnya kalau di rumah ada kurang lebih 20 ekor ya. Itu biasanya ada tamu gitu, paling dia gonggong paling 1 2 3 5 menit lah. Setelah Sebentar itu ya? semuanya tenang, iya. Ini kayak gini juga lihat udah santai gini nih. Iya, Yang ini sadar kamera nih. Ya, ini dilatih. Ya bisa duduk kalem begitu lihat tuh. Iya. Nah, selain itu apa kok? Setelah itu dia termasuk nggak rontok ya, terus juga nggak bau. Oh ya, Ya, nggak bau. bagusnya Bison Frise ini dia bilangnya apa? Alergenik ya? Ya, hypoallergenic. Hypoallergenic. Ya, betul ya. sekali. Jadi ya. buat dog lovers yang kepengen pelihara anjing tapi alergi bulu, alternatifnya pilihannya bisa dengan Ya. Bison Frise. Yang saya punya pengalaman ada kurang lebih dua klien gitu, orang Surabaya satu orang mana ya, itu datang ke rumah gitu. Jadi sebelum dia memutuskan untuk adopt Bison Frise, nah mereka itu nunggu di rumah saya kurang lebih sampai 2 jam gitu. Main dulu. Untuk gendong, untuk main, untuk peluk gitu. Dan ternyata nggak ada reaksi apapun di alergi itu. Biasanya kalau orang alergi katanya sih pada waktu kumpul sama sesuatu yang membuat dia alergi kurang lebih setengah jam, 1 jam itu udah langsung muncul semua. Dan dia sampai minta izin dengan saya untuk nunggu 2 jam kalau memang nggak ada alergi nggak muncul, maka saya adopt gitu. Dan ternyata sampai hari ini pun ya mereka sangat happy dan nggak ada alergi. Kok asalnya Bison Frise ini dari mana? Aslinya nih? Setahu saya dari Spanyol ya, Eropa gitu. Spain ya. Lalu gini loh, ini anjing ini diciptakan oleh manusia atau diciptakan oleh alam? Contohnya diciptakan oleh alam itu kayak Basenji. Nah, kalau yang Yang diciptakan udah awalnya ya, ada gitu ya. Kalau yang diciptakan oleh manusia itu kan kayak Doberman. Nah, kalau Bison Frise ini diciptakan Saya rasa udah mengalami proses dari beberapa setelah dicampur-campur ya, gitu ya. dari beberapa generasi sehingga udah menciptakan jenis yang udah ya Bison Frise ini gitu. Jadi bukan yang saya tahu Bison itu ada Bison Havanese, Bison ada lagi itu? Ada beberapa sih, ada beberapa. Jenisnya? Ya, jadi namanya ini sekarang Bison Frise. Tapi ada beberapa dari nama-nama itu ada semua gitu. Nah, Iya. koleksi dari kennel Ko Michael ini ada berapa ekor? Kurang lebih 20 ekor sekarang. 20 ekor itu bloodline-nya dari mana? Saya ada dari Belarusia, dari Belarusia, dari Ukraina, dari Argentina, terus ada dari Korea juga, ya? China juga ada, ya. Nah, menurut Ko Michael ya, perkembangan Bison Frise itu di Indonesia gimana? Maksudnya gini loh, kan ada terah yang istilahnya yang favorit, ya bisa jadi favorit atau ya favorit lah. Jadi jual anak kan gampang laku gitu loh. Ya.
Nah, sebenarnya Indonesia ini kan selalu ikut tren dari luar ya. Nah, kebetulan negara yang cukup mempopulerkan Bison Frise sangat luar biasa itu adalah dari Korea. Oh, Korea. Dari Korea. Lagi Dan di berkembang sana di Korea. banyak bison-bison yang mungkin memang tidak sesuai dengan standar bison anatominya, tapi mereka bisa menghasilkan bison-bison dengan wajah-wajah yang sangat lucu ya, lucu dan sebagainya. Dan dari situ akhirnya ya saya juga idenya juga dari sana gitu. Kalau di Korea bisa sangat populer, bahkan ya mungkin mereka memiliki tagline satu rumah ada satu bison gitu. Nah, kenapa hal itu tidak saya bawa ke Indonesia gitu? Satu rumah satu bison. Ya, jadi tagline-nya satu rumah satu bison gitu. Nah, kenapa hal itu tidak saya bawa ke Indonesia dan ternyata cukup berhasil sekali gitu. Nah, menurut Ko Michael ya, sifat bison ini ya cocok nggak dengan sifat orang Indonesia, dog lover Indonesia? Karena orang Indonesia itu demen anjing yang perawatannya minim, cakep, ya kayak berbulu panjang gitu ya, lalu nggak nakal, nggak belangsatan kayak beagle gitu ya, atau terrier ya. Nah, menurut Ko Michael gimana? Nah, Bison Frise ini punya karakter yang unik sekali ya. Jadi pada waktu kalau dia ini kalau dilepas gitu, terutama untuk anak-anak ya, biasanya sangat aktif gitu ya. Dipanggil pasti datang. Bahkan mungkin kita nggak panggil aja, kalau kita duduk itu langsung mereka akan menghampiri kita gitu. Ya, tapi uniknya pada waktu kita misalnya kita pegang atau kita peluk gitu ya, mereka bisa diam seperti boneka. Tidak seperti pada waktu mereka itu dilepas gitu. Ya kayak begini. Nah, itu salah satu keunikan dari mereka, dan mereka saya rasa sangat dan cukup smart sekali ya, gitu. Jadi sangat tanggap juga gitu, terhadap kita sangat tanggap gitu. Nah, tadi balik ke tagline satu rumah satu anjing. Iya. Nah, berarti bison ini nggak one man dog? Bisa akrab sama semua. Iya, bison bisa akrab dengan semua gitu. Bisa akrab, tapi tetap kembali lagi pada personality masing-masing dari tiap anjing. Ya, tapi pada umumnya bison ini bisa akrab dengan siapapun. Dan mereka sangat suka dengan manusia. Jadi dengan keluarga, dengan pokoknya siapapun gitu. Dibanding dengan kalau mungkin sesama anjing-anjing jenis yang lain gitu. Jadi kalau mereka bertemu dengan anjing-anjing jenis lain sama kita, lebih baik mereka lebih menghampiri kita dibanding sama. Oh, dia lebih suka gaul sama orang daripada sama anjing lain. Iya. Kenapa? Karena kan mungkin mereka bisa dipeluk, bisa diapa dan sebagainya gitu. Nah, Ko Michael, menurut Ko Michael cocok nggak sih pemula yang nggak pernah pelihara anjing bison, pelihara bison untuk anjing pertamanya? Ya, kalau kita berbicara bison tuh berbicara mengenai sesuatu yang lucu, yang putih, yang unik gitu ya. Dan karena jenis bulunya pun juga tidak terlalu ribet, karena dia juga bulunya tuh agak curly gitu ya. Jadi saya rasa mestinya bisa cocok dengan siapapun. Beda dengan mungkin kalau anjing-anjing bulu panjang yang setiap hari harus sisir ya gitu ya. Kalau bison saya rasa kalau selama di rumah itu dipelihara 1-2 ekor gitu, saya rasa 3 hari 2 hari nggak sisir aja nggak ada masalah. Oh, nggak perlu disisir setiap hari nggak masalah? Nggak perlu. Tapi kalau seperti saya punya kurang lebih 20 ekor dan mereka kumpul sama-sama saling main, ya lebih baik disisir tiap hari. Gitu lebih baik disisir tiap hari. Jadi lebih gampang kusutnya. Nah, seperti itu. Bison ini kan Ko Michael bilang kan dekat sama orang. Iya. Kalau misalnya orangnya itu pagi-pagi pulang sore atau malam, itu cocok nggak tuh? Nah, jadi pengalaman dari beberapa klien-klien saya, mereka pasti akan teriak-teriak gitu. Mereka pasti akan kepingin dapat perhatian gitu. Tapi ya kasih waktu lah, 1 minggu, ya atau mungkin sampai 10 hari. Bison sangat smart, jadi dia bisa mengamati, dia bisa melihat, oh kira-kira bos saya ini itu kebiasaannya seperti apa, dan akhirnya dia bisa ngikutin. Dapatkan produk Pure Looks secara lengkap di Pet Station BSD City. Seperti itu. Iya, jadi mesti tetap walaupun pergi pagi pulang sore atau malam, tetap mesti ada waktu untuk mereka ya. Oh tentu ya, ya, supaya nggak stres. Tapi gitu mereka ya. bisa ngamatin, dan mereka bisa ngamatin kita gitu. Jadi kalau misalnya contoh, kalau kita memang aktivitasnya pagi pergi terus sore baru pulang, mereka akan bisa ngamatin kok. Bahkan banyak sekali testimoni dari para klien saya yang cerita bahwa setiap jam 5 sore itu anjing bisonnya itu udah nunggu di depan gorden gitu sampai bosnya pulang.
Bahkan pembantunya kalau panggil-panggil pun dia nggak mau datang gitu. Dia nunggu sampai bosnya pulang baru nanti dia bisa seolah-olah personality-nya itu ya normal kembali. Tapi lah enggak, dia nunggu total gitu. Jadi tergantung dari disiplin kita terhadap vision ini. Masalah smart, menurut Ko Michael, skala 1 sampai 10, Bison itu di skala berapa? Saya rasa ya 8 lah. 8 Masih masuk 8? 8 ya. Gampang diajarin gitu ya? Gampang sekali. Karena mereka pada dasarnya adalah aktif ya dan suka makanan. Suka sekali makan. Jadi anjing Bichon tuh dikasih makanan berapapun dia pasti mau makan gitu. Jadi soal ini ya, ada beberapa anjing yang istilahnya nafsu makannya memang terkenal jelek seperti Tom, iya. anjing yang mulut lancip. Nah, Bison ini enggak. Waduh, dia dikasih makan berapapun gitu pasti dia makan. Jadi kalau ada orang yang punya anjing Bichon nggak mau makan pasti ada problem ya. Mungkin pastinya ya, karena kan dia ini memang anjing yang istilahnya food drive-nya tinggi ya. Iya. Nah, soal kebersihan, Bison ini termasuk anjing yang suka bersih apa enggak? Contohnya gini, kan ada anjing yang suka injek kencing sembarangan gitu. Nah, itu gimana? Kalau yang saya tahu dan testimoni dari para klien-klien dan saya pribadi, dia pada dasarnya adalah bersihan. Yang penting juga tergantung dari lingkungan ya, lingkungan yang memadai. Selama kita edukasi dia dengan kondisi yang bersih, seharusnya mereka juga bersihan. Gitu. Dan pada umumnya mereka rata-rata hampir 99% dilepas ya. Di para klien-klien itu dilepas. Jadi mereka tidur bersama gitu, terus berikutnya juga dilepas gitu. Jadi bukan di kandang dan sebagainya seperti itu. Kalau kayak gini ya, ini kan dia kayaknya protes terus ya. Apa Bison itu memang anjing komunikatif ya? Komunikatif dalam Jadi kalau misalnya dia nggak suka, dia komplain, dia gonggong gitu. Sometimes. Bahkan ada satu yang cukup unik. Jadi kalau dia nggak dapat perhatian full, tapi ini hanya satu testimoni aja ya. Itu kalau nggak dapat perhatian tuh dia bisa ngambek tuh dengan cara mungkin kencing di sebelah tempat itu gitu. Semua anjing begitu. Oh gitu ya. Iya. Tapi pada waktu dia dapat perhatian yang penuh, dia bisa rapi, bisa totally disiplin gitu. Tapi pada waktu dia nggak dapat perhatian, dia bisa pee di sebelah tempat itu sih. Ya itu salah satu bentuk stresnya anjing untuk minta perhatian ya. Iya. Kencingin ranjang gitu ya. Tapi yang paling unik dari dia itu, dia kalau diajak main untuk heboh gitu, sangat bisa. Tapi kalau dibuat tenang gitu juga sangat bisa. Itu yang unik dia. Jadi bisa tenang, bisa super aktif juga. Iya, betul sekali. Bisa gila juga gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, kekurangan dari Bison menurut Ko Michael itu apa? Kekurangan dari Bichon mungkin kalau misalnya kita taruh dia di tempat yang agak panas gitu, ya, mungkin terlalu panas gitu ya, nggak ada angin-angin yang lumayan sejuk itu mungkin ada mungkin merah-merah ya. Oh, merah. Terus kalau kita gitu ya? terus kalau kita salah kasih makan, misalnya salah kasih makan itu dalam arti kuah-kuah gitu, makanan yang basah-basah gitu. Iya. Nah, itu biasanya bisa membuat monyongnya merah-merah seperti itu. Moncongnya itu ya? Iya, tapi kalau selama kita kasih makanan yang kering, terus kita bersihin, itu saya rasa no problem. Karena karakter dia lebih wow, lebih menyenangkan dibanding hanya sekedar perawatan. Seperti itu. Jadi kekurangannya cuman ya mesti ada perawatan lebih di bulunya ya? Apalagi warnanya putih ya? Iya, dalam har wajah. Tapi nggak ada problem sih kalau mengenai putih. Karena pada dasarnya putih itu kan sangat menyenangkan ya kalau dilihat dalam jumlah yang banyak gitu ya. Seperti itu. Apalagi kelihatannya mewah anjingnya ya kok ya? Ya. Dan ini bisa kita bentuk dengan berbagai macam yang kita suka gitu. Jadi misalnya mau dipotong lebih pendek, kepalanya dibesarin seperti astronot gitu ya. Jadi banyak beberapa klien juga tanya gitu pada waktu beli 2 bulan, kapan ini kepalanya seperti astronot? Kapan nih? Kapan? Bulan ya? Iya, hampir setiap bulan mereka tanya kapan nih seperti astronot kepalanya, bulatnya. Udah tunggu dan rata-rata kalau dirawat dengan benar 10 bulan ke atas atau 8 bulan ke atas sebenarnya udah mulai bulat. Jadi 8 bulan ke atas baru bisa dibikin bulat ya, gitu ya? Meskipun di bawah itu juga tetap bisa bulat, tapi mungkin lebih lebih glamor kalau udah 8 bulan ke atas. Seperti ini ya, ini kurang lebih kan 3,5 bulanan ya, gitu. Ya kepalanya masih seperti ini sih pada umumnya. Kok gitu. Kalau yang anakan gini kok nggak beda sama pudel? Apa yang membedakan dia sama pudel ya? Kalau pudel badannya itu lebih kurus ya, lebih slim, tulangnya lebih halus. Tulang-tulang juga lebih halus, kaki juga lebih panjang-panjang gitu ya. Tapi kalau Bichon ini badannya lebih mantap kalau dipegang. Jadi kalau gendong kalau gendong itu lebih pas gitu loh, rasanya lebih dia firm. Bisa berapa kilo berarti?
Berat rata-rata kalau dewasa 5 sampai 6 sampai 7 kilo gitu. 5 sampai 6 sampai 7 kilo, ya. Nah, ada yang lagi ngetren katanya ada yang mini ya kok. Ah ya, betul sekali. Ya itu dari kembali lagi yang saya katakan tadi dari Korea itu orang-orang kan trennya selalu kan mesti dari luar negeri ya, dan apalagi memang Korea tuh yang paling heboh dalam mempopulerkan Vision Frise. Hampir setiap rumah ada ya. Mereka bisa menciptakan Vision itu berbeda dengan ukuran aslinya. Saya nggak tahu gimana caranya ya, tapi yang pasti ya Vision dari Korea itu cukup menggemaskan sih gitu. Ya, menggemaskan. Jadi yang mini itu malah lebih mahal harganya. Sebenarnya bukan mengenai mini atau ukuran standar ya, tapi yang wajahnya lucu-lucu ya. Ya, terus kalau badannya udah mini terus wajahnya juga lucu ya, saya rasa harganya tentu lebih mahal dibanding kalau hanya sekedar kecil gitu aja. Gitu. Kalau ada orang yang punya anjing Bichon nggak mau makan pasti ada problem ya. Mungkin. Pastinya ya, karena Iya, kan dia ini memang anjing yang istilahnya food drive-nya iya. tinggi ya. Iya. Seperti Nah, itu. soal kebersihan, Bichon ini termasuk anjing yang suka bersih apa enggak? Contohnya gini, kan ada anjing yang suka injek kencing sembarangan gitu. Nah, itu gimana, Bang? Kalau yang saya tahu dan testimoni dari para klien-klien dan saya pribadi, dia pada dasarnya adalah bersihan. Yang penting juga tergantung dari lingkungan ya, lingkungan yang memadai. Selama kita edukasi dia dengan kondisi yang bersih, seharusnya mereka juga bersihan. Gitu. Dan pada umumnya mereka rata-rata hampir 99% dilepas ya. Oh, mesti Di para klien-klien itu dilepas. Jadi mereka tidur bersama gitu, terus berikutnya juga dilepas gitu. Jadi bukan di kandang dan sebagainya seperti itu. Kalau kayak gini ya, ini kan dia kayaknya protes terus ya. Apa Bichon itu memang anjing komunikatif ya? Komunikatif dalam Jadi arti kalau apa ya? misalnya dia nggak suka, dia komplain, dia gonggong gitu. Sometimes. Bahkan ada satu yang cukup unik. Jadi kalau dia nggak dapat perhatian full, tapi ini hanya satu testimoni aja ya. Itu kalau nggak dapat perhatian tuh dia bisa ngambek tuh dengan cara mungkin kencing di sebelah tempat itu gitu. semua anjing begitu. Oh gitu ya. Iya. Tapi pada waktu dia dapat perhatian yang penuh, dia bisa rapi, bisa totally disiplin gitu. Tapi pada waktu dia nggak dapat perhatian, dia bisa pee di sebuah tempat. Itu sih. Ya itu salah satu bentuk stresnya anjing untuk minta perhatian ya. Iya. Kencingin ranjang gitu ya. Tapi yang paling unik dari dia itu, dia kalau diajak main untuk heboh gitu, sangat bisa. Tapi kalau dibuat tenang gitu juga sangat bisa. Itu yang unik dia. Jadi bisa tenang, bisa super aktif juga. Iya, betul sekali. Bisa gila juga gitu Iya, ya. betul sekali. Nah, kekurangan dari Bichon menurut kau Michael itu apa? Kekurangan dari Bichon mungkin kalau misalnya kita taruh dia di tempat yang agak panas gitu, ya, mungkin terlalu panas gitu ya, nggak ada angin-angin yang lumayan sejuk itu mungkin ada mungkin merah-merah ya. Oh, merah. Terus kalau Tear kita, stain gitu ya? terus kalau kita salah kasih makan, misalnya salah kasih makan tuh dalam arti kuah-kuah gitu, makanan yang basah-basah gitu. Iya. Nah itu biasanya bisa membuat monyongnya merah-merah seperti itu. Moncongnya itu ya? Iya, tapi kalau selama kita kasih makanan yang kering, terus kita bersihin, itu saya rasa no problem. Karena karakter dia lebih wow, lebih menyenangkan dibanding hanya sekedar perawatan. Oh, Seperti itu. jadi kekurangannya cuman ya mesti ada perawatan lebih di bulunya ya? Apalagi warnanya putih ya? Iya, dalam har wajah. Tapi nggak ada problem sih kalau mengenai putih. Karena pada dasarnya putih itu kan sangat menyenangkan ya kalau dilihat dalam jumlah yang banyak gitu ya. Seperti itu. Apalagi kelihatannya mewah anjingnya ya kok ya? Ya. Dan ini bisa kita bentuk dengan berbagai macam yang kita suka gitu. Jadi misalnya mau dipotong lebih pendek, kepalanya dibesarin seperti astronot gitu ya. Jadi beberapa klien juga tanya gitu pada waktu beli 2 bulan, kapan ini kepalanya seperti astronot? Kapan nih? Kapan? Bulan ya? Iya, hampir setiap bulan mereka tanya kapan nih seperti astronot kepalanya, bulatnya. Udah tunggu dan rata-rata kalau dirawat dengan benar 10 bulan ke atas atau 8 bulan ke atas sebenarnya udah mulai bulat. Oh, jadi 8 bulan ke atas baru bisa dibikin bulat ya, gitu ya? Meskipun di bawah itu juga tetap bisa bulat, tapi mungkin lebih glamor kalau udah 8 bulan ke atas. Seperti ini ya, ini kurang lebih kan 3,5 bulanan ya, gitu. Ya kepalanya masih seperti ini sih pada umumnya. Kok gitu. kalau yang anakan gini kok nggak beda sama pudel? Apa yang membedakan dia sama pudel ya? Kalau pudel badannya itu lebih kurus ya, lebih slim, Tulangnya lebih halus. Tulang-tulang juga lebih halus, kaki juga lebih panjang-panjang gitu ya. Tapi kalau Bichon ini badannya lebih mantap kalau dipegang. Jadi kalau gendong ya, kalau gendong itu lebih pas gitu loh, rasanya lebih Dia firm. bisa berapa kilo berarti?
Berat rata-rata kalau dewasa 5 sampai 6 sampai 7 kilo gitu. 5 sampai 6 sampai 7 kilo, ya. Nah, Bu, ada yang lagi ngetren katanya ada yang mini ya kok. Ah ya, betul sekali. Ya itu dari kembali lagi yang saya katakan tadi dari Korea itu orang-orang kan trennya selalu kan mesti dari luar negeri ya, dan apalagi memang Korea itu yang paling heboh dalam mempopulerkan Vision Frise. Hampir setiap rumah ada ya, mereka bisa menciptakan Vision itu berbeda dengan ukuran aslinya. Saya nggak tahu gimana caranya ya, tapi yang pasti ya Vision dari Korea itu cukup menggemaskan sih gitu. Ya, menggemaskan. Jadi yang mini itu malah lebih mahal harganya. Sebenarnya bukan mengenai mini atau ukuran standar ya, tapi yang wajahnya lucu-lucu ya. Ya, terus kalau badannya udah mini terus wajahnya juga lucu ya, saya rasa harganya tentu lebih mahal dibanding kalau hanya sekedar kecil gitu aja. Gitu. Oke, Kak Turut. Apa yang mau disampaikan tuh? Hah? Oke, sekian bincang-bincang bersama Ko Michael mengenai Bison Frise. Di vlog selanjutnya kita akan bahas tentang pemilihan anakan, perawatan ya, Ya, dan lainnya, tips lainnya juga ya. Jangan lupa share, komen, dan like vlog ini. Anti skip iklan, karena dengan menonton iklan kami, Anda mensupport kami untuk lebih berkembang. Jika kami menjadi lebih besar, akan lebih banyak informasi yang kami berikan pada Anda. Goodbye.